Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia SMA akan menjelaskan tentang sifat koligatif lautan, submaterinya, kenaikan titik didih, dan penurunan titik buku. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Sekarang kita lihat penurunan titik buku dan kenaikan titik didih. Kita lihat ada kenaikan titik didih. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Untuk larutan non elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan dengan ini rumus ya, delta TB sama dengan M kali KB. Ini titik didih, tapi simbolnya delta TB. Delta TB itu artinya selisih. T itu temperatur, B itu boiling point. Boiling point itu titik didih. Ya. Jadi selisih titik didih. Kenapa tiba-tiba diasumsikan kenaikan? Iya, karena dengan adanya zat-zat terlarut dalam larutan selalu terjadi kenaikan titik didih, tidak pernah penurunan titik didih. Makanya kenapa selisih ini selalu diasumsikan sebagai kenaikan titik didih, tidak pernah dikatakan penurunan titik didih. Misalnya air pada suhu 100 derajat Celcius kita panasi pasti mendidih. Tapi kalau kita taruh garam masak sayur, coba ambil termometer, pasti lebih dari 100 derajat Celcius baru dia bisa mendidih. Seperti itu, pasti lebih dari 100, tidak akan turun. Jadi karena ada zat terlarut itu akan menaikkan titik didih. Untuk larutan elektrolit ini dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Jadi ini sebenarnya satu saja rumus yang kita ingat, yang ini saja, delta TB M kali KB kali I. KB ini adalah tetapannya. Tetapannya itu kalau saya tidak salah 0,52. Tetapan kenaikan titik didih. M ini molalitas, I ini kalau misalnya dia non elektrolit kan 1. Makanya apapun yang dikali dengan 1 pasti sama dengan bilangan itu sendiri. Makanya dia tidak ditulis ini. Tapi saya lebih setuju kalau pakai rumus ini saja, tidak perlu hafal yang ini karena sama saja ini. Tinggal kita ingat I untuk non elektrolit 1, I untuk elektrolit sama dengan N. N itu jumlah ionnya. Kalau I untuk elektrolit lemah, dia 1 tambah N alfa kali N kurang 1. Nah itu 1 tambah alfa kali N kurang 1. Itu rumus I untuk faktor Van Hoff yang elektrolit lemah. Tapi di dalam soal-soal itu kebanyakan soal itu tidak terlalu sering menggunakan elektrolit lemah. Soal selalu mengasumsikan bahwa soal ini kebanyakan ya, tidak semua juga, kebanyakan kalau bukan soal non elektrolit pasti soal elektrolit kuat. Kita lanjut. Rumus molalitas adalah massa per ml kali 1000 per P. Ini sudah ada dalam materi prasyarat yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan, nah ini hanya substitusi saja tadi. Ini kan tadi M ini. Nah, ini karena dia M itu adalah ini, makanya substitusi saja ke sini. Nah, untuk kita tahu ini ada konversi apabila perlarutnya air dan tekanannya 1 atmosfer, maka titik didih larutan dinyatakan sebagai TB ini titik didih ya, titik didih larutan 100 ditambah kenaikannya. Nah itu titik didih larutan 100 ini dari mana? Dari titik didih pelarut murni, dalam hal ini adalah air. Tapi kalau dia misalnya pelarutnya etanol, jangan 100 pasang, 75, karena 75 derajat Celcius etanol sudah mendidih. Jadi ini tidak kaku, dia hanya kebetulan saja. Tadi kita sudah bahas kenaikan titik didih, ini penurunan. Ini penurunan lagi. Kenapa? Padahal di sini menandakan selisih delta.
Kenapa langsung disumsikan penurunan? Iya, karena ternyata dengan adanya zat terlarut itu titik bekunya pasti turun. Misalnya air, titik bekunya 0 derajat Celcius, tambah garam, tambahkan garam seperti penjual es krim, ya, digunakan untuk mempertahankan agar es krim tidak cepat mencair, ya. Di negara bermusim dingin, NaCl ditaburkan di jalan-jalan untuk mencairkan salju, ya, seperti itu. Jadi ini aplikasi dari penurunan titik beku. Ini juga. Lanjut, delta TF sama dengan M kali KF kali I. M kali KF kali I. Ini mau dia elektrolit, mau dia non elektrolit, sama pakai ini. Hanya kalau non elektrolit, I-nya sama dengan 1, sama tadi titik didih. Delta TF, F itu freeze, freeze, ya, freeze, titik beku, ya, freeze. Selanjutnya KF, ini tetapannya, ya, tetapan. Apabila pelarutnya air dan tekanan udaranya 1 atmosfer, ya, air kan membekunya 0 derajat Celcius, makanya di sini pasangnya 0. Jadi TF-nya pasti turun kan? 0 dikurang ini negatif, jadi kalau turun pasti negatif. Jadi kalau penurunan titik beku tidak pernah positif, selalu negatif, karena selalu di bawahnya 0. Hitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari larutan. 5,85 gram NaCl dalam 250 gram air, Kb air, dan Kf-nya ini 1,86. Iya, Kf itu 1,86. Kita jawab. Nah, ini garam dapur itu NaCl. Kita kita uraikan, kita ionisasikan. Ini salah, ini Na saja ya, F-nya tidak ada ya. Ini salah kebetulan. Na tambah Celmin, koefisiennya 1. Koefisiennya 1, 1 tambah 1, 2. Kenapa jumlah I-nya sama dengan 2? Karena semua garam adalah elektrolit kuat. Itu sudah ada di dalam video sebelumnya, di materi prasyarat. Jadi N sama dengan 2, I-nya juga 2. Nah, jadi kita langsung kasih masuk saja 5,85 per 58,5. Ini kan sebenarnya 0,1 ini. Sini 1000 per 250, ini adalah 250 kali berapa? 1000. 4 kali 0,1 ya 0,4. Ini 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2. Tidak perlu ini. Langsung saja 2. Ya. Karena di elektrolit kuat. Ini tidak perlu ini. Langsung saya tulis 2 karena semua garam pasti elektrolit kuat. Semua garam pasti elektrolit kuat. Tidak usah rumus ini, langsung 2. Ini kan rumus Van Hoff. Ini langsung 2 saja, tidak perlu. Nah, jadi 2 dikali 0,52 itu 1,04 dikali 0,4. Nah, ini hasilnya 0,416 derajat Celcius. Ini 0,1 dikali 4, 0,4. Ini juga 2, ini 2 ya. Nah, sekarang kita lihat delta TB nya itu selisihnya 0,416. Kalau titik beku larutannya, ya kurangi 0 dikurang 0,416, berarti jadinya minus 0,416 untuk titik beku larutannya. Kalau untuk delta TF-nya 1,488. Kalau untuk TF-nya 100 ditambah 1, oh yang terbalik, sorry, delta TB itu adalah titik didih ya. Ini freeze, ini ya. Saya ulang. Ini 0,416 berarti kita tambah 100 dia, karena titik didih. Berarti 100,416 titik didihnya larutan ya. Kalau ini titik beku larutannya minus 1,488 dari 0 kurang 1,488 seperti itu. Ini bagaimana kalau misalnya larutan glukosa dalam air mendidih pada suhu ini, Kb nya molar Kf air ini kira-kira dia membeku pada suhu berapa?
mendidihnya ditahu, membekunya tidak tahu. Ya, kita pakai trik singkat saja. Ini cara singkat ini. Sebenarnya ada agak panjang ini, tapi kita langsung bandingkan saja rumus delta TB dan rumus delta TF. Langsung dimasukkan delta TB-nya ini mana? Ini ya, 100,26 dikurang 100, 0,26. Kenapa dikurang 100? Kan ini TB yang mau dicari delta TB. Ini TB berarti 100,26 dikurang 100. Jadi delta TB-nya 0,26. Delta TF-nya ini yang dicari, tidak diketahui dia. KB-nya ada, KF-nya ada ya. Bagi pindah ke sebelah jadi kali, bagi pindah ke sebelah jadi kali. Hasilnya nanti ini. Jadi titik bukunya ternyata 0 dikurang 0,93, hasilnya negatif 0,93 derajat Celcius. Kita lihat diagram ya, yang belum saya sempat bahas waktu penurunan tekanan uap ya. Nah, jadi mungkin di sini cocok kita bahas sekalian di kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kita lihat ada garis hijau ini garis untuk larutan. Yang biru ini garis untuk pelarut murni. Dalam hal ini air. Lanjut, ini adalah titik triple point ya. Dimana fase padat, fase cair dan fase gas. Di sini triple pointnya. Oke. Lanjut. Ini yang biru adalah titik didih, titik beku air. Di sini adalah titik beku, titik didih air. Titik beku akan turun apabila dia dalam bentuk larutan. Nih, delta TF. Turun dari 0 ke negatif. Kalau delta TB naik dia. Naik 100 sekian-sekian. Nah, ini. Jadi ini pada fase padat, ini garis beku, jadi cair menjadi padat. Kalau ditambahkan garam, dia akan jauh turun. Nanti membeku di sini. Tadinya di sini dia bergeser. Ya. Kalau misalnya dari cair ke gas, tadi dia mendidih mungkin hanya 100, setelah dia ditambahkan garam, dia butuh suhu lebih dari 100. Nah, ini ya. Saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu pribadi dari saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah hilaf. Semoga bermanfaat video ini. Tiada maksud apa-apa. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.